Selanjutnya ini dari Pak Mobil nomor Jadi nanti akan kita serahkan kepada ketua. Jadi untuk kesepakatan kita bersama, menurut pandangan hukum dari Biro Pemerintah, silakan Pak. Putusan DPR Aceh nomor 5 tahun 2016 telah ditetapkan sebanyak 15 judul rancangan kanun sebagai program legislasi prioritas tahun 2016. 12 dari eksekutif, 3 dari DPR Aceh. Dan salah satu dari eksekutif adalah rancangan kanun Aceh tentang pencabutan atas kanun Aceh nomor 9 tahun 2014 tentang pertunjukan Bank Aceh Syariah yang telah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu. Saya ingat mungkin kayaknya bulan Februari sudah kami sampaikan ke sini untuk dibahas di DPR. Yang dalam hal ini DPR telah melakukan pembahasan beberapa kali, apakah itu bersifat pertemuan untuk dialog terhadap bagaimana dampaknya apabila kanun 9 ini dicabut. Nah, dari segi yuridis, suatu peraturan perundangan dapat terjadi tiga model. Yang pertama, buat kanun baru, yang kedua perubahan kanun, yang ketiga pencabutan kanun. Nah, dari segi legal drafting atau format untuk pencabutan kanun cuma satu pasal, bahwa kanun Aceh nomor sekian, lembaran Aceh sekian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Itu sudah formal berlaku menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah, untuk prosedur pembahasan rancangan kanun, menurut kami semua prosedur telah ditempuh. Seperti telah dilakukan pembahasan, telah dilakukan konsultasi ke pemerintah, dalam ini OJK, Kemendagri, dan rapat dengan pendapat umum. Jadi alhamdulillah pada hari ini berdasarkan hasil konsultasi, hasil DPU, kita akan melakukan penyisiran terakhir yang insya Allah surat undangan untuk paripurna besok juga telah kami terima, dan pidato gubernur sudah siap juga kami siapkan tadi, sudah kita serahkan ke Humas untuk salah satu ini masuk rancangan kanun ini. Jadi kami mengharapkan dari Biro Hukum, karena memang sudah diagendakan, kanun ini dapat segera kita serahkan ke pimpinan untuk dapat diparipurnakan. Namun demikian, mungkin kemarin ada masukan-masukan yang bersifat substansi sedikit, walaupun tidak mempengaruhi rancangan kanun ini, tapi hanya penyempurnaan. Kami rasa sidang dapat dilanjutkan. Berdasarkan Kemendagri nomor 80 tahun 2015, sebelum kanun atau peraturan daerah diparipurnakan harus terlebih dahulu disampaikan kepada Mendagri untuk difasilitasi dan juga diberikan nomor registrasi. Dan mengenai hal tersebut, tim dari pemerintah Aceh, ini mungkin Pak Junaidi juga perlu saya laporkan ya, karena Pak Junaidi tidak bisa hadir karena banyak sekali kanun yang beliau tangani. Jadi tim dari DPRA dan pemerintah Aceh sudah langsung berkomunikasi dengan hukum, pandangan dari telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktur Produk Hukum Daerah dan Direktur Produk Hukum Daerah, mengenai proses fasilitasi sebelum paripurna itu. Setelah kita diskusikan dan pihak Direktur Produk Hukum Daerah sepakat bahwa untuk pencabutan kanun ini tidak perlu didahului dengan fasilitasi dan nomor registrasi, tetapi segera harus disampaikan hasil paripurna. Dari itu diregister, yang seharusnya register itu sebelum paripurna, tapi khusus untuk ini bisa dilakukan setelah paripurna. Itu satu. Yang kedua, untuk draft kanun ini kita sudah, saya Pak Muardi tadi sudah menyiapkan draft perbaikan untuk menyederhanakan dari draft sebelumnya, dan kami mengusulkan kalau bisa draft yang sudah disempurnakan yang kita bahas bersama pada hari ini. Rencana awal spin-off, tapi setelah mempertimbangkan berbagai hal, baik unsur bisnis dan unsur filosofis, sosiologis masyarakat Aceh, maka pemerintah
sebagai pemilik bank ini tidak jadi spin off, dikonversi. Itu ya. Dalam tahap awal rencana spin off, kita telah bentukkan nomor 9 tentang program Bank Aceh Sejarah dengan cara spin off yang kita pilih. Dalam perjalanan yang bahwa sekarang kita pilih konversi untuk clear dan clean ber-OJK, walaupun bukan salah satu syarat dari 15 dokumen yang diharuskan untuk selesai konversi jalan dapat korupsi yang baik, yang kan spin off yang telah kita atur harus kita cabut, begitu ceritanya. Karena kenapa? Anda yang tidak kita cabut, nanti berbeda antara yang perintah undang-undang ketentuan, yaitu kan yang telah kita bentuk, dengan aplikasi 8 yang kita laksanakan. Dari sisi teknis, pencabutan tidak problem, harus dicabut. Dan ini yang kita laksanakan hari ini. Kalau pertimbangan hukumnya telah pertimbangan tadi balik dari Pak Jul, Pak Jafar, barangkali mau dari sini. Itu saja dari sisi teknis barangkali. Kesiapan lain dari Bank Aceh seperti telah kami sampaikan, dokumen yang diwajibkan untuk konversi ini telah kita serahkan ke OJK dan mereka telah terima dengan baik. Di bulan 7 ini hanya proses finalisasi, termasuk adalah fit dan proper test pengurus, uji kepatutan dan kelayakan pengurus. Itu yang rencana awal malah OJK di berpuasa ini. Dengan ingat puasa, mereka mensyukurkan pengujian yang cukup banyak dari berbagai bidang, maka direncanakan di minggu kedua lah, karena minggu pertama dan minggu kedua di bulan Juli 2016. Gambaran dari aspek hukum, Pak Junaidi dan Pak Jafar sudah menyatakan bahwa prosedur pencabutan Kanun Nomor 9 Tahun 2014 ini itu sudah sesuai dengan ketentuan dan insya Allah bisa kita lanjutkan. Kemudian dari sisi Bank Aceh juga menyampaikan bahwa pencabutan Kanun Nomor 9 Tahun 2014 ini adalah salah satu syarat yang dimintakan oleh OJK di samping 15 dokumen yang dipersyaratkan secara normatif oleh OJK, dan alhamdulillah ini semua sudah dipenuhi oleh Bank Aceh. Dan untuk kenapa juga kanun ini dimintakan sebagai tambahan, karena supaya menghindari adanya pemahaman yang nantinya membuat proses pemberian izin dari Bank Aceh Syariah ini tidak bermasalah. Dan kita harapkan proses itu adalah clear. Oleh karenanya Bank OJK dalam berbagai kesempatan dan terakhir, saya kira kita semua sudah mendengar ketika kita melakukan konsultasi ke OJK beberapa hari yang lalu, pihak OJK akan memproses lebih lanjut tentang perizinan dari Bank Aceh Syariah ini setelah kita semua clear dengan Kanun Nomor 9 2014 ini. Oleh karenanya saya kira hari ini kami sangat bersyukur kita sudah sepakat dan insya Allah kita akan menindaklanjuti proses pencabutan kanun ini dalam rapat paripurna. Uji pengurus itu maksudnya apa itu Pak? Pergantian direksi. Fit and proper test. Apakah setelah ini kemudian Bank Aceh akan melakukan restrukturisasi direksi setelah dikonversi ke syariah atau bagaimana itu? Ini nanti akan dinilai OJK apakah tepat atau tidak. Itu ya. Jadi dia fit dan proper test, uji kepatutan dan kelayakan. Ada yang patut tidak layak, ada yang layak belum tentu patut, kan itu ceritanya. Itu yang mereka uji. Jadi bisa jadi ada yang lulus, ada yang tidak. Ya mudah-mudahan kita akan lulus semua lah. Bukan dari direksi yang ada sekarang. Direksi yang ada sekarang. Jadi direksi yang ada sekarang, komisaris yang ada sekarang, dan DPS yang Dewan Pengawas yang ada sekarang. Sudah dicoba lagi ya? Iya, semuanya. Kapan ini sudah itu saya pikir sebagaimana komitmen antara sistem dan legislatif secara hukum pada tahap ini untuk Karena
Karena Terima kasih. setiap itu agenda sudah diparipurnakan, berarti itu sudah lebih matang, sudah lebih siap, berarti sudah selesai semua tahapan demi tahapan yang sudah kita lalui sehingga terjadi paripurna tersebut. Ya, betul, soal pencabutan bagi kami tidak ada persoalan lagi. Yang kami simak dari kunjungan-kunjungan kita memang menyangkut IT, perlu kita diaturkan oleh Bapak dari Bank Aceh, karena ini sangat krusial. Kalaupun sudah dicabut, kalau itunya belum rapi nanti ada masalah, sehingga kita akan menjadi mungkin dipertanyakan yang siap. Untuk itu barangkali kami juga ingin mendapat keyakinan dari Pak Hedir kira-kira sampai sekarang ini bagaimana posisinya. Terima kasih Pak Ketua. Dan sudah kita simak pendengar dari Pak Jafar awalnya, Bapak Muardi, Bapak Ijir, Bapak Azhari, ditambah dengan Bapak Asif, lengkap. Ini kayaknya tidak ada lagi, tinggal penyempurnaan ketik waktu bacanya udah jelas, udah clear, tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Pak Hijir sendiri masalah IT-nya kalau memang belum siap tidak akan berani untuk menampilkan sidang paripurna besok. Ini karena memang udah siap, nggak akan mungkin kita membuat apabila kita tidak siap. Ini karena udah siap, kami percaya kepada Pak Hijir, itu dari IT-nya kayaknya betul-betul udah tampil beda dan betul-betul kesukaan, kepercayaan nanti dari konstituen bank manapun tetap ke bank syariah kita. Itu dengan konversi yang kita banggakan dengan kami, seberapa dari kami sepenuhnya nanti kami mengalir ke bank syariah Aceh dengan konversi. Adem begitu, tidak tegas. Oke. Berarti Tambah opsi. Puasa. Di sedikitnya ada Dalam zaman Islam perlu jasa perbankan syariah, dan untuk mewujudkannya telah ditetapkan dan Ini pasti sedikit. Hari ini sudah tuntas proses pembahasan rancangan pencabutan Kanun Nomor 9/2014 tentang Bank Aceh Syariah oleh Komisi 3 dan dilanjutkan penyerahan kepada pimpinan DPRA. Ini merupakan langkah yang harus kita tempuh karena ini dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu syarat untuk diberikannya izin kepada Bank Aceh untuk beroperasional sebagai Bank Aceh Syariah. Kami tentunya sebagai perbankan daerah, ya ini sangat bergembira dalam rangka proses konversi telah sampai ke tahap akhir. Salah satunya adalah pencabutan Kanun Nomor 9 tahun 2014 yang dulunya kita rencanakan spin-off. Nah, tapi atas dasar berbagai pertimbangan, baik pertimbangan bisnis, pertimbangan kebutuhan masyarakat, ya pertimbangan filosofis kan begitu, sehingga diputuskan yang bahwa Bank Aceh bukan di spin-off, nah tapi dikonversi menjadi syariah penuh, dan ini tentunya sesuai dengan harapan masyarakat Aceh semuanya. Juga bukan hanya masyarakat Aceh, provinsi lain, daerah lain di Indonesia juga memandang ini, yang bahwa sepatutnya lah dan selayaknya di Aceh itu bank syariah, ya tidak ada mendua, ada konven, ada syariah kan begitu.